Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati, NIM saya 250201051. Di sini saya akan membuat database dengan menggunakan software AXMPP dan SQL. Di sini sudah saya nyalakan. Setelah itu kita ke admin. Masuk ke SQL untuk membuat database. Create database ini untuk membuat database baru. Bank Sampah Digital ini adalah nama database yang dibuat untuk menyimpan seluruh data sistem bank sampah. Nah, setelah itu kita ke bank sampah. Lalu ke SQL. Di sini saya akan membuat create tabel di sini untuk membuat tabel baru. Nasabah ini adalah tabel untuk menyimpan data pelanggan bank sampah. ID nasabah INT11 not null auto increment. ID nasabah ini untuk ID nasabah INT11 ini adalah tipe data berbentuk angka, maksimal 11, not null adalah tidak boleh kosong, auto increment yaitu nomor bertambah secara otomatis. Nasabah varchar 100 not null. Nama nasabah ini nama lengkap nasabah varchar 100 yaitu tipe data berbentuk teks maksimal 100 karakter, not null yaitu tidak boleh kosong. Alamat varchar 150 not null. Alamat ini untuk alamat nasabah varchar yaitu tipe data berbentuk teks maksimal 150 karakter, not null ini tidak boleh kosong. Setelah itu ada nomor telepon varchar 15 not null. Nomor telepon ini untuk nomor telepon nasabah varchar 15 tipe data berbentuk karakter maksimal 15 karakter. Varchar ini tipe data berbentuk teks maksimal 15 karakter, not null ini tidak boleh kosong.
Tanggal daftar date not null. Tanggal daftar ini tanggal daftar nasabah mulai daftar. Date not null ini tipe data tanggal dan not null tidak boleh kosong. Primary key ID nasabah. Primary key ini sebagai kunci unik, kunci utama. Nasabah ini setiap nasabah memiliki ID unik. Setelah itu kita go dan kita ke SQL. Create tabel jenis sampah. Create ini perintah untuk membuat tabel baru. Jenis sampah ini nama tabel yang menyimpan data jenis sampah. ID jenis INT11 not null auto increment. ID jenis ini nama kolom ID untuk setiap jenis sampah. Contohnya seperti botol, kapas, atau lainnya. INT11 ini adalah tipe data berbentuk angka maksimal 11. Not null ini tidak boleh kosong. Auto increment yaitu angka bertambah otomatis. Maaf, di nama jenis ini yaitu contohnya seperti kardus, botol, plastik, dan lain-lain. Di sini ada nama jenis, varchar 50 not null. Varchar yaitu tipe data berbentuk teks, maksimal 50 karakter. Not null yaitu tidak boleh kosong. Setelah itu ada satuan varchar 10 not null. Satuan ini untuk satuan pengukuran sampah. Varchar 10 ini tipe data berbentuk teks maksimal 10 karakter dan not null sama, tidak boleh kosong. Setelah itu ada harga beli. Harga beli INT11 not null. Harga beli ini harga beli sampah dari nasabah INT11 yaitu integer atau tipe data berbentuk angka maksimal 11 karakter, not null, tidak boleh kosong. Harga jual INT11 not null. Harga jual ini harga jual sampah ke pihak lain INT11 ini
Tipe data berbentuk angka maksimal 11 karakter, not null tidak boleh kosong. Setelah itu ada primary key, ID jenis. Primary key ini untuk menentukan kunci utama tabel. ID jenis ini kolom yang menjadi identitas unik setiap data. Setelah itu Go. Skip. Create tabel petugas. Create tabel ini perintah untuk membuat tabel baru. Petugas ini nama tabel untuk menyimpan data petugas pada bak sampah. ID petugas INT11 not null auto increment. ID petugas ini nama kolom yang berisi ID petugas INT11 ini integer atau tipe data yang berbentuk angka maksimal 11 karakter. Not null tidak boleh kosong. Auto increment yaitu nomor akan bertambah secara otomatis setiap ada kata baru. Nama pengguna. Nama pengguna voucher 100 not null. Nama pengguna ini nama petugas yang bekerja di bak sampah. Voucher ini yaitu tipe data berbentuk teks maksimal 10 karakter, not null yaitu tidak boleh kosong. Jabatan voucher 50 not null. Jabatan ini jabatan petugas yang bekerja pada bak sampah. Voucher 50 ini tipe data berbentuk teks maksimal 50 karakter, not null yaitu tidak boleh kosong. Setelah itu ada nomor HP, voucher 15 not null. Nomor HP ini nomor HP milik petugas. Vouchernya 15 ini tipe data berbentuk teks maksimal 15 karakter, not null ini tidak boleh kosong. Ada status aktif voucher 10 not null. Status aktif ini status aktif petugas, apakah aktif bekerja atau tidak. Voucher 10 ini tipe data berbentuk teks, not null yaitu tidak boleh kosong.
Primadika ini menentukan kunci utama tabel ID petugas ini. Setiap petugas memiliki ID unik. Setelah itu masuk ke SQL. Create tabel setoran. Create ini untuk membuat tabel baru setoran untuk menyimpan data transaksi setoran. Transaksi setoran sampah dari nasabah. ID setoran INT11 not null auto increment. ID setoran ini ID transaksi setoran. INT11 ini tipe data berbentuk angka. Not null tidak boleh kosong. Auto increment yaitu ID akan bertambah secara otomatis. ID nasabah INT11 not null. ID nasabah ini yang melakukan setoran. INT11 ini integer atau tipe data yang berbentuk angka. Maksimal 11 karakter. Not null ini tidak boleh kosong. ID petugas INT11 not null. ID petugas ini ID petugas yang menerima setoran. INT11 ini integer atau tipe data maksimal 11 karakter. Not null tidak boleh kosong. Tanggal setoran. Di sini tanggal transaksi setoran. Date not null ini tipe data berbentuk tanggal. Not null tidak boleh kosong. Total berat INT not null. Total berat ini total berat sampah yang akan disetor. INT ini tipe data berbentuk angka. Not null ini tidak boleh kosong. Primadika ini menentukan kunci utama tabel. ID setoran ini setiap ID memiliki setiap transaksi, setiap setoran memiliki ID yang unik.
Poregen key ini fungsinya untuk menghubungkan dari tabel nasabah ke tabel nasabah. Sama Foreign key yaitu untuk menghubungkan tabel ke tabel lainnya, untuk menghubungkan tabel ID petugas ke tabel ID petugas. Kita masuk ke SQL. Create tabel untuk membuat tabel baru detail transaksi, yaitu nama tabel menyimpan detail transaksi pada setiap sampah disetorkan. ID detail INT11 not null auto increment. ID detail ini ID unik untuk setiap transaksi INT11 ini tipe data berbentuk angka, maksimal 11 karakter, not null, tidak boleh kosong, auto increment yaitu angka yang akan bertambah secara otomatis. ID setoran INT11 not null. ID setoran ini yaitu adalah ID setoran INT11 tipe data berbentuk angka, maksimal 11 karakter, not null, tidak boleh kosong. ID jenis INT11 not null. ID jenis INT11 integer atau tipe data berbentuk angka, not null, tidak boleh kosong. Berat double not null. Berat ini berat sampah yang akan disetor. Double ini tipe data berbentuk angka desimal. Berat itu tidak boleh kosong.
Subtotal ini harga sampah dari jenis sampah. Subtotal harga sampah dari jenis sampah. INT 11. Tipe data berbentuk angka. Not null, tidak boleh kosong. Primary key, fungsi utama tabel, ID detail. Setiap detail transaksi memiliki ID yang unik. Foreign key, ID storan, references storan, ID storan. Foreign key ini fungsinya untuk menghubungkan dari tabel lain ke tabel lainnya. Jadi, menghubungkan tabel ID storan ke tabel ID storan. Foreign key, ID jenis, references, jenis sampah, ID jenis. Sama, yaitu menghubungkan tabel ke tabel lainnya. Setelah itu, create tabel, penarikan create tabel untuk membuat tabel. Penarikan yaitu tabel untuk menyimpan data penarikan saldo oleh nasabah. ID penarikan INT 11 not null. ID transaksi penarikan INT 11 tipe data berbentuk angka maksimal 11 karakter, not null yaitu tidak boleh kosong, auto increment, angka bertambah secara otomatis. ID nasabah.
ID nasabah ini untuk menarik ID nasabah ini yang menarik saldo. INT11 ini tipe data berbentuk angka, not null ini tidak boleh kosong. Tanggal tarik ini tanggal penarikan saldo model not null ini tipe data pada tanggal. Not null ini tidak boleh kosong. Jumlah tarik ini jumlah tarik uang. Jumlah tarik ini jumlah tarik uang oleh nasabah. INT11 ini integer atau tipe data berbentuk angka. Maksimal 11 karakter, not null ini tidak boleh kosong. Saldo ini saldo akhir penarikan atau jumlah akhir pada saldo setelah ditarik. INT11 ini tipe data berbentuk angka, not null, tidak boleh kosong. Primary key, kunci utama tabel penarikan adalah setiap transaksi penarikan mempunyai ID yang unik. Foreign key, ID nasabah, referensis nasabah di nasabah, yaitu untuk menghubungkan dari tabel satu ke tabel lainnya. Dari tabel nasabah ke tabel nasabah. Kita masuk ke SQL. Create tabel jadwal penjemputan, create tabel untuk membuat tabel baru. Jadwal penjemputan yaitu tabel untuk menjemput tabel yang menyimpan jadwal petugas untuk menjemput sampah dari nasabah.
ID jadwal di NT11.0 auto increment ini ID unik untuk setiap jadwal penjemputan di NT11 ini. Tipe data berbentuk angka, maksimal 11 karakter, not null yaitu tidak boleh kosong, auto increment. Angka akan bertambah secara otomatis. ID nasabah INT11.0 ID nasabah yaitu ID nasabah untuk meminta penjemputan sampah INT11 tipe data berbentuk angka maksimal 11 karakter, not null itu tidak boleh kosong. ID petugas INT11.0 ID petugas ini yang bertugas untuk menjemput sampah. INT11 ini tipe data berbentuk angka maksimal 11 karakter. Not null ini tidak boleh kosong. Tanggal jemput ini tanggal penjemputan pada sampah. Not null ini tipe data berbentuk tanggal, tidak boleh kosong. Status jemput Varchar 20.0. Status jemput ini status penjemputan pada sampah. Varchar ini tipe data berbentuk teks yang mempunyai 20 karakter, maksimal 20 karakter, not null yaitu tidak boleh kosong. ID jadwal kunci utama pada tabel primary key kunci utama pada tabel ID jadwal yaitu ID unik untuk setiap jadwal penjemputan. Foreign key ID nasabah, referensi nasabah ID nasabah. Foreign key ini untuk menghubungkan tabel satu ke tabel lainnya. Tabel foreign key ke tabel nasabah ke tabel nasabah.
Yang kedua yaitu ID petugas, referensi petugas, ID petugas. Sama yaitu untuk menghubungkan tabel petugas ke tabel petugas. Kita masuk ke SQL. Tabel gudang. Create ini membuat tabel baru. Gudang ini untuk menyimpan penyimpanan sampah. Tempat untuk menyimpan sampah. ID gudang INT11 not null auto increment. ID gudang ini ID untuk gudang INT11 ini tipe data berbentuk angka maksimal 11 karakter. Not null ini kolom yang tidak boleh kosong. Auto increment ini setiap angka akan berjalan secara otomatis. Atau setiap angka akan bertambah secara otomatis. Nama gudang ini adalah nama gudang untuk penyimpanan sampah. Varchar-nya yaitu tipe data berbentuk teks maksimal 50 karakter. Not null-nya adalah kolom tidak boleh kosong. Lokasi varchar. Lokasi ini lokasi gudang untuk penyimpanan sampah. Varchar-nya yaitu tipe data berbentuk teks maksimal 100 karakter. Not null-nya tidak boleh kosong. Kolom yang tidak boleh kosong. Kapasitas max double not null. Kapasitas ini kapasitas maksimum untuk menyimpan sampah. Double ini tipe data berbentuk angka desimal. Not null ini kolom yang tidak boleh kosong. Nah, kondisi varchar 20 null. Kondisi ini kondisi pada gudang. Varchar ini tipe data berbentuk teks yang maksimal 20 karakter. Null ini yang berarti kolom boleh dikosongkan, kolom boleh kosong.
Primary key ID gudang, kunci utama tabel, terus ID gudang ini ID unik pada gudang. Setelah itu kita masuk ke SQL. Create tabel stok sampah, membuat tabel baru. Stok sampah, tabel yang menyimpan jumlah stok sampah. ID gudang ini ID untuk gudang, terus INT11 ini tipe data berbentuk angka, maksimal 11 karakter, not null ini kolom yang tidak boleh dikosongkan, auto increment ini angka yang akan bertambah secara otomatis. Maaf, di sini ID stok untuk stok sampah. Setelah itu baru ID gudang. ID gudang untuk penyimpanan sampah, ID untuk penyimpanan sampah, INT11 ini tipe data berbentuk angka, maksimal 11, not null ini kolom tidak boleh kosong. ID jenis ini ID jenis pada sampah, INT11 ini sama, yaitu integer atau tipe data berbentuk atau berupa angka, maksimal 11 karakter, not null yaitu kolom tidak boleh kosong. Jumlah stok ini jumlah stok sampah. Jumlah stok sampah yang tersedia di gudang, double yaitu tipe data berbentuk angka desimal, not null ini kolom yang tidak boleh kosong. Tanggal update tim step not null. Tanggal update ini waktu terakhir stok diperbarui. Tim step yaitu tipe data yang berbentuk tanggal dan waktu, not null ini kolom yang tidak boleh kosong.
Primary key ID stock. Primary key ini kunci utama tabel ID stock ini. Setiap data stock mempunyai kode atau mempunyai ID unik. Foreign key ID gudang, references gudang, ID gudang. Foreign key ini untuk menghubungkan kolom satu ke kolom lainnya, dan ID gudang ini untuk mengacu pada tabel gudang. Jadi menghubungkan tabel ID gudang satu dengan tabel ID gudang lainnya. Kemudian foreign key yang kedua, ID jenis, references jenis, sampai ID jenis. Sama itu untuk menghubungkan tabel satu ke tabel lainnya, jadi memacu pada ID jenis. Berarti foreign key-nya yaitu menghubungkan antara tabel jenis satu ke tabel jenis lainnya. Setelah itu masuk lagi ke SQL. Tabel selanjutnya atau tabel baru yaitu penjualan sampah. ID penjualan sampah ini ID penjualan sampah INT11 ini tipe data berbentuk angka, maksimal 11 karakter, not null ini kolom yang tidak boleh kosong. Auto increment ini angka akan bertambah secara otomatis. ID jenis yaitu ID jenis untuk sampah INT11, integer atau tipe data berbentuk angka,
maksimal 11 karakter, not null yaitu kolom tidak boleh kosong. Tanggal jual, date not null. Tanggal jual ini tanggal penjualan pada sampah. Date ini tipe data berbentuk tanggal. Dan not null ini kolom yang tidak boleh kosong. Berat jual ini berat penjualan pada sampah double, yaitu tipe data berbentuk angka desimal. Not null ini kolom yang tidak boleh kosong. Total terima di sini yaitu total terima uang setelah penjualan sampah INT, yaitu sama integer atau tipe data berbentuk angka maksimal 11 karakter. Not null itu kolom yang tidak boleh kosong. Primary key kunci utama pada tabel ID penjualan ini kode unik pada penjualan sampah. Foreign key ID jenis, references jenis sampah, ID jenis. Nah, foreign key ini untuk menghubungkan tabel satu ke tabel lainnya, berhubung di sini berpacu ke ID jenis. Jadi, foreign key ini menghubungkan antara tabel ID jenis ke tabel ID jenis lainnya. Di sini saya sudah menyelesaikan 10 tabel dalam database Bank Sampah Digital. Kita buka ke struktur. Ada detail transaksi, gudang, jadwal penjemputan, jenis sampah, nasabah, penarikan, penjualan sampah, petugas, setoran, dan stok sampah. Di sini struktur pada detail transaksi. Setelah itu struktur gudang, jadwal penjemputan, jenis sampah, struktur nasabah, penarikan, penjualan sampah,
tugas, struktur setoran, stok sampah. Ini tabel struktur dari 10 tabel. Setelah itu, ini adalah desain, dan di sini bisa diatur membutuhkan waktu untuk mengatur. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.